Pada tahun 1927, ketika Hindia Belanda sepenuhnya hidup di bawah kendali kolonial, kamera Eropa masuk ke desa-desa di Jawa, bukan sebagai tamu dan bukan pula sebagai pendengar, melainkan sebagai alat pencatatan kekuasaan. Film ini disutradarai oleh Willy Mullens dan diproduksi oleh Hage Film Den Haag, perusahaan yang secara rutin mengubah tanah jajahan menjadi tontonan visual untuk publik Eropa. Apa yang mereka sebut sebagai kehidupan desa sebenarnya adalah kehidupan yang sudah dipilihkan sudut pandangnya. Kamera tidak merekam penindasan, tidak merekam ketimpangan, tidak merekam siapa yang menguasai tanah dan siapa yang bekerja di atasnya. Yang direkam adalah rutinitas, cukup rapi untuk ditonton, cukup jinak untuk dikonsumsi, dan cukup sunyi agar tidak menggoyang kenyamanan kekuasaan. Kamera masuk ke rumah tangga pribumi, mengamati kerja harian, tatanan keluarga, dan kebiasaan hidup, namun tanpa pernah memberi ruang bagi mereka untuk bercerita tentang dirinya sendiri. Inilah cara kolonialisme bekerja lewat gambar, bukan dengan kekerasan yang tampak, tetapi dengan memilih apa yang layak diperlihatkan dan apa yang harus tetap tak terlihat. Film ini ditayangkan dalam bentuk aslinya, bahasanya usang, sudut pandangnya timpang, dan justru karena itulah ia penting. Failure Channel menghadirkan arsip ini bukan untuk mengenang, bukan untuk memuji, tetapi untuk membongkar bagaimana kehidupan rakyat direkam dan bagaimana penjajahan bisa terasa normal ketika dilihat lewat lensa kamera kolonial. Kebiasaan mengunyah sirih sudah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Nusantara jauh sebelum kamera kolonial datang. Dalam arsip ini, film menggambarkan sirih sebagai campuran daun, pinang, kapur, dan tembakau halus, disebut sebagai tabak spruem, yang menurut sudut pandang Eropa dipakai untuk membersihkan bibir dan gigi, sekaligus dianggap sebagai pengganti kudapan ringan. Inilah cara masyarakat lokal menikmatinya, sederhana, praktis, dan sudah menjadi bagian dari rutinitas harian. Kebiasaan ini bukan sekadar soal rasa. Sirih adalah budaya, bagian dari sopan santun, pergaulan, dan bahkan simbol penghormatan dalam berbagai tradisi. Arsip ini menjadi penting justru karena memperlihatkan bagaimana kehidupan sehari-hari masyarakat direkam dari sudut pandang luar, sederhana, diam, dan tanpa penjelasan tentang budaya yang sebenarnya jauh lebih kaya. Inilah suasana jalan utama di sebuah desa Jawa pada masa kolonial. Jalan ini menjadi pusat pergerakan masyarakat, tempat orang melintas membawa hasil kebun, anak-anak bermain, dan warga menjalankan urusan sehari-hari. Lalu lintasnya sederhana, keranjang dipikul, barang dibawa dengan tenaga sendiri, dan ritme hidup ditentukan oleh kerja harian, bukan oleh mesin. Di sisi kanan dan kiri, pagar bambu memisahkan jalan dari pekarangan rumah, menciptakan batas alami yang khas pedesaan Jawa. Bagi warga desa, jalan ini adalah ruang sosial, tempat bertemu tetangga dan menjalani aktivitas tanpa hiruk-pikuk kota. Namun bagi kamera kolonial, ini hanyalah pemandangan desa yang direkam dari kejauhan. Gambar bergerak tanpa suara, tanpa penjelasan tentang kehidupan di baliknya. Siapa yang bekerja, bagaimana mereka hidup, atau kondisi sosial yang mereka hadapi. Arsip ini memperlihatkan bahwa kerja, mobilitas, dan kehidupan harian rakyat sering dianggap biasa saja oleh penguasa kolonial, padahal justru inilah tulang punggung masyarakat Jawa di masa itu. Di desa-desa Jawa, tukang cukur keliling merupakan bagian dari layanan sehari-hari masyarakat. Mereka bekerja berpindah tempat, biasanya di tepi jalan, di bawah pohon, atau di depan rumah warga. Kamera merekam aktivitas ini secara langsung di ruang terbuka. Bagi warga desa, layanan tersebut bersifat praktis. Biayanya terjangkau, pengerjaannya cepat, dan mudah diakses. Dalam film kolonial, aktivitas ini ditampilkan sebagai pemandangan yang dianggap berbeda dari kebiasaan di Eropa. Perbedaan tersebut kemudian disajikan sebagai objek visual. Di sekitar lokasi tampak aktivitas warga desa lainnya. Perempuan yang kembali dari pasar,
anak-anak yang berjalan bersama, serta pekerja laki-laki yang membawa barang. Rekaman ini menunjukkan jalan desa sebagai ruang aktivitas bersama. Tempat berbagai kegiatan harian berlangsung secara bersamaan, dengan pola yang teratur dan berulang. Di belakang rumah, kamera kolonial merekam kandang kerbau, seolah hanya ingin menunjukkan kehidupan desa yang sederhana. Padahal kerbau bukan sekadar hewan peliharaan, ia adalah tulang punggung petani, tenaga utama untuk membajak sawah, menarik beban, dan menjalankan seluruh kegiatan bertani. Namun dalam arsip kolonial, semua itu ditampilkan tanpa konteks. Kerbau digambarkan seperti dekorasi eksotis, sementara kerja keras petaninya tidak pernah disebut. Mereka hanya direkam dari jauh, tanpa nama, tanpa suara, tanpa penjelasan bagaimana hidupnya bergantung pada hewan ini. Inilah pola lama dari kamera kolonial, menyorot benda dan pemandangan, tapi mengabaikan manusia yang membuat semuanya bekerja. Kandangnya terekam jelas, tenaganya dipakai. Tapi kisah orang yang memeliharanya dan sistem yang membuat mereka bergantung pada kerbau sengaja dibiarkan hilang di luar bingkai. Arsip ini terlihat sederhana, tapi menyimpan pesan besar. Kolonialisme bukan hanya mengatur tanah dan hasil panen, ia juga menentukan apa yang dianggap penting untuk diperlihatkan dan apa yang dibiarkan tidak terlihat. Inilah para petani yang keluar dari rumah dan berjalan menuju sawah, rutinitas harian yang umum di desa-desa Jawa pada masa itu. Mereka membawa peralatan sederhana seperti cangkul dan sabit, lalu bergerak dalam kelompok kecil melewati halaman dan jalan tanah di sekitar rumah. Sawah menjadi tujuan utama, karena disitulah pekerjaan dan sumber penghidupan mereka berada. Lingkungan tempat tinggal tampak apa adanya, dinding bambu, atap genteng, dan ruang rumah yang menyatu dengan aktivitas keluarga. Padi diambil dari lumbung penyimpanan, lalu dibawa ke tempat penumbukan padi. Proses penumbukan dilakukan secara manual. Padi dimasukkan ke dalam lesung kayu dan ditumbuk menggunakan alu. Tujuannya adalah memisahkan bulir beras dari kulitnya. Setelah ditumbuk, beras kemudian ditampi. Penampian dilakukan untuk memisahkan beras dari sekam dan sisa kulit padi, dengan memanfaatkan gerakan ayunan dan aliran udara. Kegiatan ini umumnya dilakukan oleh para perempuan. Mereka menumbuk padi secara bergantian, menggunakan pola gerakan yang teratur dan posisi tumbukan yang telah dikenal bersama. Pola tersebut menghasilkan irama kerja yang konsisten. Irama ini bukan untuk hiburan, melainkan untuk menjaga ketepatan, menghindari benturan alat, dan memastikan proses penumbukan berjalan efisien. Ketika bunyi tumbukan padi berubah menjadi nada yang teratur, warga desa mulai berdatangan. Suara alu yang naik turun bukan sekadar tanda pekerjaan berlangsung, tetapi juga menjadi panggilan alami yang membuat orang berhenti sejenak untuk melihat. Penumbukan padi memang kerja rutin, namun ritme alat yang dipukul bergantian menciptakan bunyi nada yang khas, seolah menjadi musik yang muncul dari aktivitas sehari-hari. Dalam arsip ini terlihat bagaimana perempuan desa bekerja berkelompok, sementara anak-anak, orang tua, dan warga lain berkumpul di sekitar lesung untuk menyaksikan proses tersebut. Bukan karena itu sebuah pertunjukan, tetapi karena tempat penumbukan padi memang menjadi titik berkumpul masyarakat. Inilah gambaran ruang sosial desa. Kerja, interaksi, dan rasa ingin tahu bertemu di satu tempat yang sama. Semua berlangsung sederhana, apa adanya, dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa pada masa itu. Setelah proses menumbuk padi selesai,
mulai dari mengambil padi di lumbung, menumbuknya di lesung, hingga memisahkan beras dari sekam. Beras bersih itu kemudian dibawa menuju dapur. Perempuan yang bertugas di dapur mengambil alih proses berikutnya karena pengolahan makanan memang menjadi bagian dari tanggung jawab domestik dalam struktur kehidupan desa Jawa pada masa itu. Di dapur, aktivitas berjalan terus-menerus. Beberapa perempuan menampi beras untuk memastikan tidak ada sisa sekam. Sebagian lainnya menyiapkan tungku tanah liat, kayu bakar, dan peralatan memasak sederhana. Setiap langkah dilakukan dengan cara yang sudah diwariskan. Dapur bukan hanya ruang memasak, tetapi menjadi pusat kegiatan rumah tangga. Anak-anak duduk atau bermain di sudut ruangan, perempuan saling berbagi pekerjaan, dan seluruh persiapan makanan dilakukan di area yang menyatu dengan ruang hidup keluarga. Inilah gambaran akurat mengenai dapur desa pada masa kolonial, ruang yang sederhana namun berfungsi penuh. Arsip ini memperlihatkan dengan jelas bagaimana kerja produksi di desa tidak berhenti di sawah atau di lesung. Hasil panen harus diproses kembali di dapur sebelum akhirnya bisa menjadi makanan harian keluarga. Perempuan menjadi penghubung antara hasil kerja pertanian dan kebutuhan hidup rumah tangga. Kamera kolonial merekam kegiatan ini tanpa suara, tetapi visualnya memperlihatkan ritme kehidupan yang teratur. Padi dipanen, ditumbuk, dibersihkan, dibawa ke dapur, lalu diolah menjadi makanan. Semua dilakukan secara mandiri, dengan alat-alat yang sederhana dan tanpa ketergantungan pada teknologi luar. Melalui rekaman ini, kita dapat melihat bagaimana kehidupan desa berjalan sebagai satu kesatuan, kerja di sawah, kerja di halaman, dan kerja di dapur, yang semuanya terhubung dalam siklus harian masyarakat Jawa pada masa itu. Para lelaki bekerja di sawah untuk mengolah tanah sebelum proses tanam dimulai. Mereka turun langsung ke petak-petak sawah yang tergenang air, menggunakan cangkul untuk membalik tanah dan memecahkan gumpalan lumpur agar lahan siap ditanami padi. Selain kerja manual, beberapa petak sawah dikerjakan dengan bantuan kerbau. Kerbau dipasangkan alat bajak kayu, kemudian ditarik melintasi lumpur untuk meratakan permukaan tanah. Metode ini adalah cara paling umum yang digunakan petani Jawa pada masa itu. Efektif, hemat tenaga, dan sudah menjadi teknik tradisional selama berabad-abad. Pemandangan ini memperlihatkan dua bentuk kerja. Kerja fisik manusia di sawah berlumpur, dan kerja hewan ternak sebagai tenaga penarik bajak. Arsip kolonial merekam kegiatan ini sebagai gambaran kehidupan pedesaan. Namun bagi masyarakat setempat, inilah pekerjaan harian yang menentukan keberlangsungan hidup keluarga. Pengolahan tanah adalah tahap awal dari seluruh siklus pertanian, dan ketelitian di tahap ini sangat menentukan hasil panen di akhir musim. Rekaman ini menunjukkan bagaimana sawah, petani, dan kerbau menjadi satu sistem kerja yang menyatu. Sederhana tetapi sangat penting dalam kehidupan desa Jawa pada masa itu. Setelah seharian membajak sawah, kerbau-kerbau ini digiring menuju sungai untuk dimandikan. Proses mandi menjadi bagian penting dari perawatan ternak, terutama setelah tubuh mereka dipenuhi lumpur dan lelah bekerja. Air membantu membersihkan kotoran yang menempel, sekaligus menurunkan suhu tubuh kerbau agar kembali segar. Mereka naik dan turun ke dalam air dengan cepat, kebiasaan yang sudah terbentuk dari rutinitas harian di desa. Di tepi saluran, para petani dan anak-anak mengawasi proses ini. Tidak ada kandang khusus atau tempat pemandian, cukup sungai, saluran irigasi, atau kolam alami di sekitar sawah. Arsip ini memperlihatkan bagaimana ternak, air, dan lahan pertanian saling terhubung dalam satu sistem kerja yang sederhana namun efektif. Kerbau bukan sekadar hewan pekerja, tetapi bagian penting dari siklus pertanian masyarakat Jawa pada masa itu. Di banyak desa Jawa, kuda dipelihara sebagai alat transportasi dan hewan kerja. Fungsinya jelas, menarik gerobak, mengangkut hasil panen, atau membawa barang di jalan-jalan kecil yang tidak bisa dilalui kerbau atau sapi. Kandangnya dibuat sederhana, cukup untuk berteduh, diikat dengan tali, dan diberi tempat makan di dalamnya.
Tidak ada fasilitas khusus seperti di peternakan modern, karena hewan ini memang dipakai langsung untuk kegiatan harian. Arsip ini memperlihatkan bagaimana kuda menjadi bagian dari kehidupan desa. Dekat dengan rumah, mudah diakses, dan siap digunakan kapanpun pemiliknya membutuhkan. Jagung digantung untuk dikeringkan, sebuah cara penyimpanan sederhana yang umum dilakukan di desa-desa Jawa pada masa itu. Setelah dipanen, jagung tidak langsung dikonsumsi. Jagung dijemur atau digantung di tempat yang mendapat aliran udara agar bijinya benar-benar kering. Dalam kehidupan masyarakat desa, jagung menjadi sumber pangan penting selain padi. Ia bisa disimpan lebih lama, tahan cuaca, dan dapat diolah menjadi berbagai makanan seperti jagung rebus, jagung tumbuk, atau campuran nasi tiwul. Teknik menggantung jagung seperti ini mencegahnya cepat rusak, menghindari jamur dan menjaga kualitas biji untuk konsumsi atau benih musim tanam berikutnya. Semua ini menunjukkan bagaimana masyarakat memanfaatkan bahan pangan secara efisien, tanpa teknologi modern, tetapi dengan pengetahuan lokal yang praktis dan terbukti bertahan lama. Pemanjatan pohon kelapa adalah pekerjaan rutin di banyak desa di Jawa. Dalam rekaman ini, terlihat seorang lelaki naik ke pohon kelapa dengan teknik tradisional, menggunakan kekuatan tangan dan kaki tanpa alat bantu modern. Kelapa dipetik ketika sudah cukup tua karena buah matang memiliki nilai guna lebih besar. Untuk santan, minyak kelapa, bahan masakan, atau dijual sebagai komoditas harian. Memanjat pohon setinggi ini membutuhkan keterampilan yang diasah sejak kecil, karena salah pijak sedikit saja bisa membahayakan. Pekerjaan ini dilakukan cepat dan efisien, sesuai ritme masyarakat desa yang mengandalkan hasil kebun sebagai bagian penting dari ekonomi rumah tangga. Arsip ini menunjukkan salah satu pekerjaan dasar dalam kehidupan agraris, memanen kelapa langsung dari pohonnya sebagai bagian dari kebutuhan pangan dan penjualan harian. Setelah kelapa dipetik, tahap berikutnya adalah pengupasan sabut. Dalam arsip ini terlihat kelapa dibelah dan dikupas untuk diambil seratnya. Sabut kelapa tidak dibuang. Bagian ini dimanfaatkan sebagai bahan baku berbagai perlengkapan rumah tangga seperti tikar, tali, dan anyaman lainnya. Proses pengupasan dilakukan secara manual, memakai alat sederhana dan tenaga tangan. Kegiatan ini biasanya dikerjakan di halaman rumah agar mudah diawasi dan langsung diproses tanpa perlu dibawa jauh. Rekaman ini menunjukkan bagaimana satu hasil kebun dimanfaatkan secara menyeluruh. Daging kelapa digunakan untuk pangan dan minyak, sementara sabutnya diolah menjadi barang pakai yang berguna. Inilah bagian dari ekonomi rumah tangga di desa. Nyaris tidak ada bagian kelapa yang terbuang. Dan setiap hasil alam memiliki fungsi dalam kehidupan. Dalam rekaman ini tampak sekelompok pria memikul kayu menggunakan tongkat penyangga, berjalan bersama melewati jalur desa. Pengangkutan dilakukan dengan tenaga manusia karena tidak tersedia alat angkut mekanis. Jalan tanah, jembatan kecil, dan medan sempit menjadi bagian dari rute yang harus dilalui. Pekerjaan ini membutuhkan kekuatan fisik dan koordinasi. Setiap orang memikul beban secara seimbang agar batang kayu tetap stabil selama perjalanan. Kayu yang dibawa biasanya digunakan untuk berbagai keperluan. Untuk membangun rumah, membuat pagar, menyiapkan jembatan kecil, atau kebutuhan desa lainnya. Terlihat seorang bupati sedang bersiap melakukan perjalanan keliling wilayah. Pengawal pribadinya mendampingi dengan sigap, sementara sang sopir langsung turun dari kendaraan untuk menyambut keberangkatannya. Semua ini menunjukkan posisi bupati sebagai sosok yang dihormati dan memiliki peran penting dalam struktur pemerintahan saat itu. Perjalanan ini merupakan bagian dari tugas resmi bupati, meninjau kondisi desa, memantau perkembangan wilayah, atau menghadiri urusan administrasi pemerintahan.
Dalam sistem kolonial, bupati menjadi penghubung utama antara pemerintah Belanda dan masyarakat lokal. Ia adalah pejabat pribumi tertinggi di tingkat kabupaten, namun tetap menjalankan tugas dalam kerangka kebijakan yang ditetapkan oleh administrasi Hindia Belanda. Di alun-alun tampak sebuah pohon beringin, dikenal sebagai pohon sakral atau pohon keramat. Pohon ini sengaja ditempatkan sebagai simbol kekuasaan, perlindungan, dan stabilitas, bagian dari tata ruang pemerintahan Jawa yang sudah ada jauh sebelum masa kolonial. Perjalanan bupati melewati alun-alun memperlihatkan pertemuan dua sistem kekuasaan. Tata pemerintahan tradisional Jawa yang telah mapan dan struktur administrasi kolonial yang mengatur jalannya pemerintahan. Alun-alun tetap berfungsi sebagai pusat sosial masyarakat, tempat berbagai kegiatan publik berlangsung. Sementara bupati menjalankan perannya dalam posisi yang dibatasi oleh aturan kolonial. Arsip ini merekam suasana tersebut dengan jelas. Seorang pejabat lokal yang bergerak di ruang publik, ruang dengan nilai budaya, simbolik, dan politik bagi masyarakat Jawa pada masa itu. Para kepala desa datang dengan menunggang kuda. Kehadiran mereka menandai momen resmi ketika aparat desa berkumpul untuk menyambut atau menghadiri agenda pemerintahan. Dalam struktur pemerintahan saat itu, kepala desa memegang peran penting sebagai pengelola urusan lokal dan penghubung langsung dengan bupati. Mereka bertanggung jawab menyampaikan perintah, mengatur administrasi desa, serta memastikan kebijakan dari atas dijalankan di tingkat paling bawah. Kedatangan dengan menunggang kuda bukan sekadar soal jarak, tetapi juga menunjukkan status dan fungsi mereka sebagai pejabat desa. Transportasi seperti ini umum digunakan oleh para pemuka desa dalam kegiatan resmi. Rekaman ini memperlihatkan bagaimana rantai pemerintahan kolonial bekerja secara berlapis, dari bupati ke kepala desa lalu ke masyarakat. Semua bergerak dalam satu sistem yang teratur, dengan peran dan batas kewenangan yang sudah ditentukan. Dalam acara resmi seperti ini, penampilan memang menjadi bagian dari etika jabatan. Kuda yang kuat, pakaian rapi, dan cara berkuda yang meyakinkan menunjukkan status dan wibawa mereka sebagai pemimpin lokal. Di sisi jalan, warga desa terlihat berkumpul untuk menyaksikan kedatangan para pemuka desa. Momen seperti ini jarang terjadi, sehingga kehadiran kepala desa, apalagi dalam rombongan berkuda, menjadi perhatian masyarakat. Adegan ini juga memberi gambaran tentang bagaimana struktur pemerintahan tradisional di tingkat desa berjalan. Pemimpin lokal hadir dalam kapasitas resmi, bertemu dengan bupati, dan menunjukkan solidaritas antar pejabat desa. Arsip ini menangkap suasana tersebut secara langsung. Kerumunan warga, derap kuda, dan pergerakan para pejabat desa yang menjadi bagian dari kehidupan administratif Jawa pada masa itu. Bupati tiba di desa sebagai bagian dari kunjungan pemerintahan. Setibanya di depan rumah lurah, ia turun dari kendaraan dan langsung disambut oleh para kepala desa serta perangkat kampung yang telah menunggu. Penyambutan ini mengikuti tata protokol pemerintahan pada masa itu. Rumah lurah berfungsi sebagai pusat administrasi desa, sekaligus tempat menerima pejabat yang lebih tinggi dalam struktur pemerintahan. Setelah penyambutan, bupati mengadakan pertemuan dengan para kepala desa. Rapat ini menjadi sarana komunikasi resmi antara pemerintah kabupaten dan aparat desa. Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai urusan pemerintahan, kondisi desa, pelaksanaan kebijakan, serta penyampaian instruksi dari tingkat atas. Inilah bentuk kontak langsung antara penguasa dan masyarakat yang dijalankan melalui perwakilan-perwakilan desa. Adegan seperti ini memperlihatkan bagaimana hubungan antara pemerintah dan rakyat diatur secara berjenjang. Bupati menyampaikan kebijakan, kepala desa menerima dan meneruskannya ke masyarakat. Sebuah sistem yang tampak tertib dan formal, namun sepenuhnya bergerak dalam kerangka pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Setelah pertemuan resmi, digelar sebuah perayaan di desa, bertempat di depan rumah kepala desa.
Acara ini menjadi bagian dari rangkaian penyambutan pejabat, sekaligus bentuk penghormatan dari masyarakat setempat. Dalam arsip ini ditampilkan pertunjukan kuda kepang, secara harfiah berarti kuda yang terbuat dari anyaman bambu. Kesenian ini merupakan hiburan rakyat yang biasa ditampilkan dalam acara penting, seperti kunjungan pejabat, perayaan desa, atau upacara tertentu. Pertunjukan dilakukan di ruang terbuka, di hadapan warga desa yang berkumpul untuk menyaksikan. Anak-anak, orang dewasa, dan para pemuka desa hadir bersama, menunjukkan bahwa acara ini bersifat komunal dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Bagi masyarakat desa, kuda kepang adalah hiburan dan tradisi. Namun, dalam konteks kunjungan ini, pertunjukan juga berfungsi sebagai bagian dari tata upacara penyambutan, mengiringi kehadiran kekuasaan dengan ekspresi budaya lokal. Rekaman seperti ini memperlihatkan bagaimana kebudayaan rakyat ditempatkan dalam rangkaian acara resmi. Hadir sebagai tontonan, simbol penghormatan, dan bagian dari hubungan antara pejabat dan masyarakat desa pada masa kolonial. Kali ini, arsip menampilkan proses pemilihan lurah di desa. Setiap desa memilih lurahnya sendiri dari para calon yang mengajukan diri untuk jabatan tersebut. Dalam sistem yang berlaku saat itu, lurah dipilih untuk menjabat seumur hidup. Yang terlihat dalam proses pemilihan ini cukup jelas. Para pemilih tidak hanya laki-laki. Perempuan pemilik tanah termasuk para janda juga memiliki hak pilih. Artinya kepemilikan tanah menjadi dasar utama hak suara dalam pemilihan lurah. Warga desa berkumpul untuk menentukan siapa yang dianggap paling layak memimpin dan mengelola urusan desa. Pemilihan berlangsung sederhana dan terbuka, tanpa alat modern, mengandalkan kehadiran langsung masyarakat. Rekaman ini memperlihatkan bagaimana pemerintahan desa dijalankan pada masa kolonial. Lurah dipilih oleh warga, tetapi tetap berada dalam struktur administrasi Hindia Belanda. Pemilihan lurah dipimpin oleh Pati, pejabat pribumi tertinggi di bawah Bupati. Ia dibantu oleh asisten Wedana dan 2 orang juru tulis. Di belakang tampak deretan kotak suara, jumlahnya sama dengan jumlah calon yang maju. Pada pemilihan ini ada 3 calon, sehingga disediakan 3 kotak suara untuk menentukan pilihan warga. Kotak suara dalam pemilihan ini dibuat dari batang pisang yang ditancapkan 3 tabung bambu. Setiap tabung mewakili 1 calon lurah. Di masing-masing tabung diletakkan sepotong ranting dari jenis tanaman yang berbeda sebagai penanda. Para pemilih tidak menuliskan nama atau tanda. Mereka memilih dengan cara memasukkan ranting yang sesuai ke dalam tabung calon yang mereka dukung. Para calon memegang ranting yang sama dengan yang digunakan pemilih agar tidak terjadi kekeliruan saat pemungutan suara. Sistem ini sederhana, mudah dipahami oleh masyarakat desa, dan disesuaikan dengan kondisi lokal. Pemilihan berlangsung terbuka, diawasi oleh pejabat pemerintahan, dan menggunakan simbol alam sebagai alat administrasi. 3 calon lurah duduk berdampingan di hadapan masyarakat desa. Masing-masing memegang ranting tanaman yang sama. Ranting inilah yang digunakan sebagai penanda suara. Di depan mereka telah disiapkan 3 tempat pemungutan suara, masing-masing mewakili 1 calon. Pemilih akan memasukkan ranting pilihannya ke wadah yang sesuai dengan calon yang didukung. Sistem ini memungkinkan pemilihan berlangsung tanpa tulisan dan tanpa kertas, menyesuaikan dengan kondisi masyarakat desa pada masa itu. Prosesnya sederhana, terbuka, dan dapat disaksikan langsung oleh warga serta pejabat yang memimpin pemilihan. Rekaman ini menunjukkan bahwa pemilihan lurah dilakukan dengan mekanisme yang teratur, meskipun menggunakan sarana yang sangat sederhana. Setiap calon terlihat jelas, setiap pilihan dapat diawasi, dan hasilnya ditentukan secara langsung di hadapan masyarakat desa. Di tahap berikutnya ditunjukkan bentuk surat suara yang digunakan dalam pemilihan lurah. Karena sebagian besar warga desa pada masa itu belum bisa membaca, surat suara tidak dibuat dalam bentuk tulisan. Sebagai gantinya, pemilih diberikan sebatang kecil ranting atau stik kayu.
Setiap stik berfungsi sebagai tanda pilihan dan nantinya akan dimasukkan ke dalam tempat suara milik calon yang mereka dukung. Sistem ini dibuat sederhana agar semua warga, termasuk mereka yang tidak mengenal huruf, tetap dapat menggunakan hak pilihnya tanpa merasa kesulitan. Proses seperti ini menunjukkan bahwa pemungutan suara sudah menyesuaikan kondisi masyarakat saat itu. Praktis, bisa dipahami semua kalangan, dan tetap menjaga kejelasan hasil pemilihan. Proses pemilihan pun dimulai. Setiap pemilih datang membawa stik kecil, tanda suara yang sudah mereka terima sebelumnya. Cara memilih dibuat sangat sederhana. Mereka cukup memasukkan stik tersebut ke dalam bambu milik calon lurah yang ingin mereka dukung. Setiap calon memiliki kotak suara sendiri, sehingga pilihan bisa langsung terlihat dari jumlah stik yang terkumpul di masing-masing tempat. Meskipun prosesnya sederhana, pemungutan suara tetap dianggap rahasia. Pemilih tidak perlu mengucapkan apapun, mereka hanya mendekat ke tempat suara dan menyelipkan stik ke dalam bambu milik calon pilihannya. Proses seperti ini menunjukkan bagaimana sistem demokrasi lokal sudah dijalankan, namun dengan metode yang menyesuaikan kondisi masyarakat saat itu. Tidak berbasis tulisan, mudah dipahami, dan tetap menjaga kerahasiaan pilihan. Setelah seluruh warga selesai memberikan suara, proses dilanjutkan ke tahap penghitungan. Petugas membuka tabung bambu tempat suara satu persatu, masing-masing mewakili satu calon lurah. Setiap tabung berisi stik-stik kecil yang sebelumnya dimasukkan oleh para pemilih. Stik ini dikeluarkan, lalu dihitung satu persatu di hadapan para saksi desa dan warga yang hadir. Penghitungan dilakukan secara terbuka. Para calon, pejabat desa, dan masyarakat dapat menyaksikan langsung jalannya proses ini. Tidak ada alat bantu, tidak ada tulisan, dan tidak ada pencatatan rumit. Semua bergantung pada jumlah stik yang terkumpul. Cara ini disesuaikan dengan kondisi masyarakat desa pada masa itu, di mana tidak semua warga dapat membaca atau menulis, namun tetap ingin memastikan bahwa pilihan mereka dihitung secara adil. Setelah seluruh stik dihitung, hasilnya diumumkan di tempat. Calon dengan jumlah suara terbanyak ditetapkan sebagai lurah dan akan memegang jabatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku saat itu. Hasil penghitungan suara menetapkan satu calon sebagai pemenang. Ia kemudian diperkenalkan sebagai lurah terpilih, pemimpin baru desa Ploso Harang. Dalam rekaman ini, lurah terpilih tampak mengenakan pakaian resmi dan atribut jabatan. Penampilannya mencerminkan statusnya sebagai tokoh yang akan memimpin administrasi desa, sekaligus menjadi perwakilan masyarakat di hadapan pemerintah kabupaten. Pemilihan lurah pada masa itu bukan hanya urusan lokal, tetapi bagian dari sistem pemerintahan kolonial yang mengandalkan struktur desa untuk menjalankan kebijakan di tingkat bawah. Lurah memegang peran penting, mengatur urusan tanah, tenaga kerja, pajak desa, serta menjadi penghubung langsung antara rakyat dan aparat pemerintahan yang lebih tinggi. Arsip ini merekam momen tersebut tanpa perayaan berlebihan. Tidak ada pidato panjang, tidak ada upacara besar. Hanya penetapan seorang pemimpin desa yang akan memegang jabatan itu untuk jangka waktu lama. Disinilah terlihat bagaimana kekuasaan di desa dijalankan, melalui wajah yang dikenal warga, namun bergerak di dalam sistem yang ditentukan dari atas. Bank simpan pinjam desa didirikan untuk membantu masyarakat mendapatkan modal tanpa harus bergantung pada lintah darat. Di tempat ini warga bisa meminjam uang dengan jaminan barang tetap seperti tanah, hasil kebun, atau aset rumah tangga. Tujuannya sederhana,
memberikan akses pinjaman yang lebih aman dan lebih ringan dibandingkan praktik rentenir yang banyak merugikan petani pada masa itu. Dalam rekaman terlihat, warga berkumpul di halaman kantor bank desa. Sebagian datang untuk meminjam, sebagian lain untuk menyimpan uang atau mengurus persyaratan lain. Bangunan dan pelayanannya masih sangat sederhana, tetapi bagi masyarakat desa, lembaga seperti ini menjadi bagian penting dari kegiatan ekonomi. Bank desa berfungsi sebagai penyangga kehidupan finansial warga, membantu petani membeli bibit, memperbaiki sawah, atau menutup kebutuhan mendesak tanpa harus jatuh pada utang berbunga tinggi. Arsip ini memperlihatkan bagaimana upaya membangun sistem ekonomi lokal dilakukan di tengah keterbatasan, sekaligus menunjukkan kondisi sosial masyarakat Jawa pada masa kolonial. Dalam rekaman ini terlihat proses pencairan pinjaman dari bank desa. Seorang warga yang disebut Pak Kromo menerima uang yang telah disetujui sebelumnya. Prosesnya sederhana. Petugas desa duduk di meja pelayanan, sementara warga maju satu persatu untuk mengambil dana yang menjadi hak mereka. Tidak ada formalitas rumit, cukup mencocokkan nama, memastikan jumlah dan dana langsung diserahkan. Adegan ini menunjukkan bagaimana sistem simpan pinjam desa dijalankan secara langsung dan terbuka. Bagi masyarakat, pencairan seperti ini sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Mulai dari biaya pertanian, perbaikan rumah, hingga kebutuhan sehari-hari. Adegan ini merekam bentuk pelayanan publik pada masa kolonial, ketika akses keuangan masih terbatas, dan bank desa menjadi salah satu sumber bantuan utama bagi warga. Dalam adegan ini terlihat tungku pembakaran tempat peralatan tanah liat diproses. Oven sederhana ini digunakan untuk membakar periuk, kendi, dan berbagai peralatan rumah tangga dari tanah liat. Pembakaran dilakukan di luar rumah menggunakan bahan bakar kayu dan daun kering. Suhu panas dijaga secara manual, tanpa alat ukur, hanya berdasarkan pengalaman dan kebiasaan turun-temurun. Proses ini menentukan kualitas hasil akhir. Jika panas kurang, tanah liat mudah retak. Jika terlalu panas, bentuk bisa rusak. Pembuatan gerabah seperti ini merupakan bagian dari kegiatan ekonomi rumah tangga desa. Peralatan yang dihasilkan digunakan sendiri atau dijual ke pasar terdekat. Rekaman ini memperlihatkan bagaimana produksi barang kebutuhan sehari-hari dilakukan secara mandiri, mengandalkan keterampilan tangan, bahan alam sekitar, dan pengetahuan lokal yang diwariskan antar generasi. Dalam adegan ini terlihat batang pohon pisang sedang dipersiapkan sebagai bagian dari proses pembakaran tungku. Batang pisang dipotong dan diletakkan di sekitar tungku karena sifatnya yang basah dan berserat. Pohon pisang tidak digunakan sebagai bahan bakar utama untuk menghasilkan panas tinggi, melainkan sebagai pengatur suhu dan pelindung api agar panas di dalam tungku tidak terlalu cepat atau terlalu keras. Batang pisang membantu menjaga kelembapan selama proses pembakaran, sehingga periuk dan gerabah tidak retak akibat perubahan suhu yang mendadak. Proses ini menunjukkan pengetahuan lokal yang bersifat praktis. Masyarakat desa memahami betul sifat bahan-bahan di sekitar mereka dan memanfaatkannya sesuai fungsi. Arsip ini memperlihatkan teknik pembakaran tradisional yang mengandalkan pengalaman, pengamatan, dan pemahaman alam, bukan teknologi industri. Di bagian belakang rumah terlihat persediaan tanah liat yang telah dikumpulkan dan disimpan untuk keperluan membuat gerabah. Tanah liat ini adalah bahan utama untuk menghasilkan periuk, kendi, dan berbagai peralatan dapur tradisional. Dalam rekaman, beberapa pekerja tampak memindahkan bongkahan tanah liat ke dalam keranjang besar. Prosesnya dilakukan secara manual, mengambil, memilah, dan menumpuk bahan sesuai kebutuhan produksi.
Tanah liat biasanya diambil dari lokasi tertentu yang sudah dikenal kualitasnya, kemudian dibawa pulang dan disimpan di tempat teduh agar tetap lembab dan siap diolah kapan saja. Adegan ini menunjukkan bagaimana industri rumah tangga di desa berjalan sederhana namun teratur. Setiap bahan baku disiapkan terlebih dahulu, sehingga proses pembuatan gerabah bisa dilakukan tanpa terganggu oleh cuaca atau ketersediaan material. Proses ini adalah tahap awal dari seluruh rangkaian kerja para pengrajin. Menyimpan bahan, menjaga kualitasnya, dan memastikan semuanya siap sebelum proses pembentukan dimulai. Setelah tanah liat dibentuk menjadi periuk, kendi, dan berbagai wadah lainnya, semua hasil kerja itu kemudian disusun dan diikat rapi untuk proses pembakaran berikutnya. Dalam rekaman ini terlihat tumpukan besar benda-benda dari tanah liat yang sudah mengering, ditata berlapis agar kuat dan tidak mudah pecah saat dipindahkan. Pengrajin menata setiap wadah dengan posisi tertentu, mulut kendi menghadap keluar, bagian dasar saling menopang, tujuannya agar panas nantinya menyebar merata dan bentuknya tidak berubah saat dibakar. Tumpukan ini lalu diikat menggunakan tali atau serat alami untuk menjaga kestabilan selama persiapan pembakaran. Adegan ini menunjukkan tahap penting sebelum masuk ke dapur pembakaran. Semua produk tanah liat harus cukup kering, tersusun rapi, dan aman dipindahkan agar hasil akhirnya kuat dan tidak retak. Inilah bagian dari proses produksi gerabah tradisional yang memadukan ketelitian, pengalaman, dan teknik yang diwariskan. Tahap berikutnya adalah menyalakan tungku pembakaran. Dalam rekaman ini tampak para pengrajin mulai memasukkan kayu dan bahan bakar alami ke bagian bawah tungku, lalu menyalakan api secara perlahan. Tungku tradisional seperti ini dibuat dari tanah liat dan ditutup rapat dengan daun serta ranting agar panas terkumpul di bagian dalam. Proses pembakaran biasanya berlangsung berjam-jam, bahkan bisa sampai seharian penuh, tergantung jumlah dan ukuran gerabah yang dibakar. Api dijaga agar tetap stabil, tidak terlalu besar agar gerabah tidak retak, dan tidak terlalu kecil agar pematangannya sempurna. Para pengrajin memantau nyala api dari mulut tungku, sesekali menambah bahan bakar jika diperlukan. Adegan ini memperlihatkan teknik pembakaran gerabah khas pedesaan Jawa pada masa itu. Sederhana, memanfaatkan alam sekitar, tetapi membutuhkan keahlian dan pengalaman agar hasil akhirnya kuat, keras, dan siap digunakan masyarakat. Tungku pembakaran kini memasuki tahap akhir. Api di dalam tungku menyala penuh, dan lidah-lidah api terlihat keluar dari celah pembakaran. Pada tahap ini, suhu di dalam tungku mencapai puncaknya. Gerabah yang disusun di dalam telah mengalami pemanasan maksimal sehingga tanah liat berubah menjadi keras dan tahan pakai. Nyala api yang keluar menandakan proses pembakaran hampir selesai. Para pengrajin dapat membaca tanda ini sebagai isyarat bahwa pematangan gerabah telah tercapai. Setelah api mereda, tungku tidak langsung dibuka. Gerabah dibiarkan mendingin secara perlahan agar tidak retak akibat perubahan suhu yang mendadak. Arsip ini memperlihatkan tahap paling menentukan dalam pembuatan gerabah tradisional. Kesalahan kecil pada fase akhir ini dapat merusak seluruh hasil kerja sebelumnya. Disinilah pengalaman dan ketelitian para pengrajin diuji. Mengandalkan pengamatan, kebiasaan, dan pengetahuan yang diwariskan sejak dulu. Setelah gerabah sudah cukup kuat untuk digunakan, tahap berikutnya adalah membawa hasil ke pasar. Dalam arsip ini terlihat seorang pedagang memikul puluhan kendi dan periuk sekaligus diikat rapi dalam keranjang bambu besar di kiri dan kanan. Beban yang dibawanya berat, namun keseimbangan menjadi kunci agar barang tidak pecah selama perjalanan. Pedagang gerabah biasanya menempuh jarak cukup jauh, berjalan melewati jalan desa maupun pusat keramaian. Mereka berangkat pagi-pagi agar tiba di pasar saat aktivitas mulai ramai. Gerabah seperti kendi, periuk, dan belanga adalah kebutuhan harian masyarakat
sehingga pasar menjadi tempat utama untuk menjual hasil kerajinan ini. Rekaman ini memperlihatkan rantai produksi yang lengkap. Dari tanah liat di belakang rumah, tungku pembakaran sederhana, hingga akhirnya produk jadi dibawa menuju pasar oleh pedagang yang mengandalkan tenaga fisik semata. Sebuah gambaran ekonomi desa yang bekerja dari bawah. Rekaman kini menampilkan berbagai jenis gerabah yang sudah jadi. Kendi, tempayan, teko, tempat lilin, hingga hiasan meja. Beberapa bahkan memiliki ukiran dan motif yang lebih rumit, menunjukkan tingkat keterampilan pengrajin di desa. Tidak semua gerabah dibuat untuk kebutuhan harian. Sebagian lainnya dibuat sebagai barang dekoratif, permintaan dari pasar kota, atau pesanan khusus dari para pedagang. Ragam bentuk dan fungsinya memperlihatkan bagaimana kerajinan gerabah menjadi salah satu sumber ekonomi penting bagi masyarakat. Setiap benda yang terlihat di sini adalah hasil kerja manual, murni keterampilan dan ketelatenan. Inilah hasil akhir dari seluruh proses pembuatan gerabah yang direkam dalam film, sebuah kerajinan yang sederhana tetapi bernilai bagi kehidupan masyarakat Jawa pada masa itu. Adegan berikut memperlihatkan kegiatan di rumah gadai pada masa kolonial. Di tempat inilah masyarakat membawa barang-barang mereka untuk digadaikan sebagai jaminan pinjaman. Prosesnya sederhana. Barang diserahkan kepada petugas, dicatat, lalu dinilai berdasarkan kondisi dan nilainya. Barang yang digadaikan biasanya berupa alat rumah tangga, hasil panen, atau benda berharga lain yang dianggap layak sebagai jaminan. Bagi banyak warga desa, rumah gadai menjadi salah satu cara cepat untuk mendapatkan uang tunai ketika membutuhkan biaya mendadak, mulai dari kebutuhan rumah tangga, biaya upacara, hingga keperluan pertanian. Arsip ini menunjukkan momen saat barang-barang itu diserahkan, menjadi bukti bagaimana sistem ekonomi rakyat kecil berjalan pada masa kolonial, di mana gadai menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat pada masa itu. Berbagai macam barang yang dibawa masyarakat ke rumah gadai. Terlihat para warga, sebagian besar perempuan, tampak mengantre sambil membawa anak, menunjukkan bahwa kegiatan ini sudah menjadi bagian dari rutinitas ekonomi rumah tangga. Barang yang digadaikan pun beragam, mulai dari kain, perhiasan sederhana, alat dapur, hingga hasil kebun. Semua diserahkan kepada petugas untuk diperiksa nilainya sebelum ditukar dengan pinjaman uang. Antrian panjang seperti ini menunjukkan betapa pentingnya rumah gadai bagi rakyat kecil pada masa kolonial. Bagi banyak keluarga, ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan dana cepat ketika menghadapi kebutuhan mendesak. Arsip ini merekam situasi itu tanpa dramatisasi. Sebuah potret nyata tentang bagaimana beban ekonomi membuat orang datang satu persatu, menawarkan barang milik pribadi demi bertahan hidup. Adegan berikutnya menunjukkan proses penebusan barang gadai. Setelah memperoleh uang, masyarakat kembali ke rumah gadai untuk melunasi pinjaman dan mengambil kembali barang milik mereka. Terlihat warga mendekati loket, menyerahkan tanda gadai, lalu menunggu barang yang pernah mereka titipkan. Prosesnya berlangsung tertib dan diawasi petugas. Bagi masyarakat desa, penebusan ini menandai selesainya satu siklus tekanan ekonomi. Barang-barang yang sebelumnya dilepas demi kebutuhan mendesak kini bisa kembali ke rumah. Namun arsip ini juga menunjukkan kenyataan lain. Rumah gadai bukan hanya tempat meminjam uang, tetapi bagian dari sistem ekonomi harian rakyat kecil. Masuk, menunggu, menebus, semua dilakukan berulang kali. Rekaman ini tidak memberi penilaian. Ia hanya memperlihatkan bagaimana kebutuhan hidup memaksa orang berurusan dengan sistem keuangan kolonial. Dalam ruang sempit, dengan pilihan yang terbatas. Lembaga ini memiliki perputaran uang hingga 1 juta gulden per tahun. Angka yang sangat besar untuk ukuran desa atau kabupaten pada waktu itu. Jumlah itu menunjukkan dua hal sekaligus.
Pertama, besarnya kebutuhan masyarakat terhadap pinjaman tunai. Kedua, betapa kuatnya posisi pegadaian dalam sistem ekonomi kolonial. Di balik angka yang tampak administratif itu, terdapat realitas sosial yang jauh lebih kompleks. Benda-benda yang masuk ke pegadaian, dari perhiasan, kain, hingga alat rumah tangga, adalah tanda bahwa rakyat harus menggadaikan bagian dari hidupnya untuk bertahan. Arsip ini memperlihatkan bahwa pegadaian bukan sekadar tempat transaksi, melainkan institusi yang mengalirkan uang dalam jumlah besar dari kebutuhan orang-orang kecil. Papan pengumuman di depan gedung pegadaian memberitahu bahwa masyarakat dipersilakan melihat barang-barang yang akan dilelang. Ini adalah prosedur umum pada masa itu. Barang yang tidak ditebus akan dipajang terlebih dahulu agar warga dapat memeriksa kondisinya sebelum mengikuti lelang. Di balik proses yang terlihat sederhana, tersimpan kenyataan pahit kehidupan rakyat kecil. Setiap barang yang digantung atau ditata rapi di ruangan itu bukan sekadar komoditas, melainkan sisa dari pilihan sulit, menggadaikan milik pribadi demi bertahan hidup. Arsip ini menutup rangkaian gambaran ekonomi desa pada masa kolonial. Sebagian warga bekerja di sawah, sebagian mengolah tanah liat, sebagian menjual hasil kebun, dan sebagian lain terpaksa datang ke pegadaian untuk mencari uang cepat. Semua bertemu dalam satu pola besar. Rakyat bekerja keras, sementara sistem ekonomi kolonial berdiri di atas kebutuhan mereka. Rekaman ini mengingatkan kita bahwa sejarah bukan hanya tentang pejabat dan kekuasaan, tetapi juga tentang rakyat yang terus bergerak, berjuang, dan hidup dari hari ke hari. Saatnya kami pamit undur sejenak, dan untuk para pecinta sejarah yang cerdas dan hebat, terima kasih banyak sudah menyimak. Sampai jumpa di lembar sejarah berikutnya hanya di Failure Channel. Obaka-san.